saya ulang aja. Jadi untuk yang project UAS itu discussion essay atau academic writing essay sekitar 1.500 sampai 2.000 kalau nggak salah, 2.000 words. Jadi kalau misalnya ini dibuat halaman A4 font Calibri sekitar 11 sampai 12, itu kayaknya sekitar 3 sampai 4 halaman aja harusnya. Oke. Cuman yang paling apa istilahnya? Kalau misalnya belum tahu patternnya, polanya itu mungkin agak susah di awal. Maksudnya kita mulai dari mana kayak gitu. Sebenarnya kita udah bahas masalah itu bahwa untuk memulai itu kita kan udah dapat ya topik debatable claims masing-masing kayak gitu kan. Baru kita bikin mind map pakai multi level reasoning. Baru kita bikin paragrafnya. Sebenarnya kurang lebih step-stepnya kayak kemarin itu. Baru kita setelah dapat paragraf masuk ke references atau citation untuk memperkuat argumen kita kayak gitu. Oke, untuk discussion essay sebenarnya structure organisasinya itu sama kayak yang kemarin kita bahas, bahwa kita ada introduction, wait, saya tulis aja. We have introduction, body paragraph, and then the last is conclusion, kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya cuma ada 3 poin ini. Cuman kan nanti ketika kita bahas discussion ini, kan pasti ada banyak topik yang akan kita bahas di dalamnya kan. Gak mungkin cuman body paragraf itu jadi 1 paragraf doang. Itu kan pasti banyak ini. Mungkin sekitar berapa mungkin? 8-10 paragraf maybe. Paragraphs. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari organization structure. Cuma di sini kan ditulis baby writing. Maksudnya di sini adalah apa istilahnya? Please don't do like this. Maksudnya itu don't be like this style. Maksudnya seperti ini. Jadi pertama kita punya artikel gitu kan, bukan artikel, title, judul. Misalnya kita punya debatable claims apa gitu kan. Kemudian masuk ke introduction, kita perkenalan terlebih dahulu terkait topiknya ini apa. Kemudian kita kan menyatakan kita setuju apa enggak, agree atau disagree terhadap topik itu. Baru kita di paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Sorry, ini introduction ya. Sorry, intro. Nah, ini baru paragraf. Conclusion ini baru paragraf 1, paragraf 2. Nah, di sini kenapa kita nggak bisa atau nggak boleh atau disarankan tidak memakai discussion topik? Maksudnya apa istilahnya? Organization structure seperti ini. Karena di sini ini disebutkan ada banyak topik di sini seperti unreliable, inconvenient, costly, convenient, save money, enjoyable. Maksudnya di sini adalah di paragraf ini dia bahas masalah unreliable, inconvenient, costly, atau misalnya convenient, save money, enjoyable di paragraf yang lain. Jadi untuk paragraf ini dia fokus di disagree ya, disagree. Kemudian di sini dia fokusnya di agree, kayak gitu. Cuman kembali lagi bahwa misalnya kita ini ya di introduction udah sepakat bahwa kita disagree pada satu topik kayak gitu. Cuman kalau kita berbicara masalah discussion essay itu kan ada kayak debat ya, pro and kontra kayak gitu. Pro and kontra. Jadi mau gak mau kita harus ngasih sesuatu yang pro, tapi kita juga harus ngasih sesuatu yang kontra kayak gitu. Karena kita disagree, berarti kan kita kan kontra. Berarti against itu berarti kan kontra juga kan, kontra. Kemudian ini mendukung topik. Misalnya dilarang merokok ya, topiknya dilarang merokok. Ketika kita disagree berarti kita kan berarti menyetujui bahwa rokok itu diperbolehkan. Mungkin kita bisa kasih alasan banyak, entah dari segi ekonomi, segi sosial, segi hobi, habit, dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita setuju, kalau misalnya rokok itu dilarang, kita kasih alasan yang kenapa harus setuju kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita udah disagree, berarti kan kita disagree bahwa ini ya dilarang merokok ya, dilarang merokok,
dilarang merokok, kita disagree, berarti kan kita setuju. Berarti ini against-nya kita disagree, for-nya itu agree. Nah, di for ini, di agree-nya itu, kita kan menyebutkan banyak alasan ya, kenapa kita harus melarang rokok, kayak gitu. Tapi pada akhirnya, kita akan membuat, apa istilahnya, sesuatu yang nggak setuju, kita akan membantah apa yang orang-orang katakan setuju kayak gitu. Jadi misalnya gini, dilarang merokok dikarenakan akan berbahaya pada kesehatan. Itu kan orang-orang yang setuju kan, berarti kan seperti itu alasannya. Tapi karena kita posisinya nggak setuju, berarti kita harus membuat perlawanan dari topik itu, debatable claim itu. Jadi misalnya ini yang setuju ya, setuju bahwa rokok dilarang dikarenakan rokok berbahaya bagi kesehatan. Cuman karena kita nggak setuju di paragraf pertama ini, berarti kita harus mendebat ini. Misalnya dikasih alasan apa, misalnya rokok itu berbahaya bagi kesehatan kayak gitu. Mungkin dikasih alasan, tapi kalau misalnya perokok itu mungkin menjaga pola makan, kemudian olahraga, mungkin akan apa istilahnya meminimumkan resiko kematian, atau misalnya banyak bukti bahwa ada orang yang merokok tapi masih punya apa istilahnya jangka hidup yang lebih lama daripada orang yang nggak merokok, kurang lebih kayak gitulah. Jadi seperti itu contohnya ya. Misalnya kita punya topiknya merokok, introduction, intronya kan topik yang merokok itu bla 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 seperti ini. Kemudian kita kasih apa ya, istilahnya kasih overview bahwa banyak debat di masyarakat bahwa merokok itu tidak diperbolehkan dikarenakan adanya bahaya kesehatan dan sebagainya. Tapi banyak juga yang setuju bahwa rokok itu dapat mengurangi stres, atau misalnya karena beban hidup manusia semakin bertambah sehingga dengan merokok dia akan lebih rileks dan lain sebagainya. Tapi dikasih itu. Jadi di introduction kita kasih overview merokok itu apa, itu kan merokok dan lain sebagainya. Terus kasih kayak apa, ada debat di masyarakat. Ada debat atau pro kontra di masyarakat. Nah, sebutin secara garis besar. Kenapa orang pada setuju merokok, kenapa orang pada nggak setuju merokok kayak gitu. Kenapa setuju merokok, kenapa agree, kenapa disagree merokok. Nah, setelah itu kita kasih opini kita, pendapat kita di mana. Nah, dari kedua belah pihak ini, saya lebih condong kemana. Misalnya topik merokok diperbolehkan. Saya lebih merokok diperbolehkan, topiknya diperbolehkan. Ini misalnya saya setuju, misalnya saya setuju. Nah, kemudian di paragraf pertama kita kasih alasan kenapa kita misalnya di paragraf pertama fokus pada agree ya. Agree. Di paragraf 2 kita juga masih fokus pada agree. 3 mungkin disagree kan, disagree. 4 disagree lagi, 5 agree lagi. Baru nanti setelah seluruh pendapat disampaikan baru ke conclusion kayak gitu. Oke, nah untuk apa ya istilahnya, ini kan tadi kita nggak diperbolehkan bikin paragraf yang seperti ini. Maksudnya adalah ini kan banyak topik di sini kan. Ada faktor unreliable, faktor inconvenient, faktor costly, save money, enjoyable, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya adalah kita memakai apa istilahnya? Memakai struktur yang seperti ini. Jadi misalnya ini introduction ya. Ini introduction, ini conclusion. Jadi introduction kita for itu berarti setuju ya. For itu agree, against berarti disagree. Nah, sebaiknya adalah kita itu apa istilahnya? Pada satu paragraf, kita tuh fokus pada satu topik aja. Tapi di satu topik ini kita ada ini perdebatan against sama for-nya. Lalu kita kayak apa ya, mengunggulkan for-nya karena kita setuju kayak gitu. Sama aja dengan topik yang kedua. Ini satu topik juga, tapi beda ya. Ini kan topiknya inconvenient atau convenient, ini topiknya costly atau save money kayak gitu. Sehingga ketika kita membahas masalah ini, satu topik ini, kita membahasnya juga sama against sama for. Jadi kontra sama pro-nya kayak gitu. Contohnya
habis itu kalau udah semua paragraf, baru ke conclusion-nya di sini adalah kita balik lagi bahwa karena kita setuju, berarti kesimpulannya juga harus setuju. Kayak gitu. Jadi intinya adalah intinya kita mengelaborasi perdebatan pro dan kontra di masyarakat seperti apa, baru kita kayak mengunggulkan pendapat kita. Jadi misalnya kita setuju dengan rokok diperbolehkan, kita mungkin mengawalnya dengan banyak perdebatan, atau orang-orang yang nggak setuju itu karena apa sih kayak gitu. Kemudian kita kayak bikin apa istilahnya ya, uh, comeback, seperti comeback, maksudnya kita bikin pro dan kontra di satu paragraf itu terkait topik itu. Jadi misalnya ini ya, berarti nanti kita pakainya seperti ini, satu topik, satu paragraf, dia punya against sama for, lalu kita mengunggulkan yang kita cenderung kemana, kayak gitu. Oke, kita balik ke merokok tadi ya. Merokok diperbolehkan. Kemudian kita setuju di sini, berarti di agree di sini mungkin kita bukan ke topik agree sama disagree ya, karena kan kita udah sepakat bahwa yang baik adalah ada dua ini, agree sama disagree dalam satu paragraf. Berarti kita coret di sini. Nah, kita membuat topik yang harus dibahas di paragraf tersebut. Kayak gitu. Misalnya, paragraf pertama kita membahas masalah health, tentang kesehatan. Jadi kita nggak boleh melebar kemana-mana ya pada paragraf pertama. Jadi nggak boleh melebar ke ekonomi dan lain sebagainya. Badi dua misalnya ke finance atau ekonomi, kayak gitu. Badi paragraf tiga mungkin lebih ke sampah, adanya limbah rokok dan lain sebagainya. Badi paragraf 4 apa ya? Badi paragraf 4 misalnya rokok itu lebih di apa ya, sosial mungkin sosial level. Jadi kalau misalnya orang merokok lebih dikira amazing, lebih diterima di masyarakat, maybe ya di some kind of level of society mungkin ada yang seperti itu. Kemudian paragraf kelima misalnya lebih ke intelligence, kecerdasan misalnya. Oke, karena kita setuju, berarti kita nanti harus membuat debat di paragraf itu. Ada orang yang disagree sama yang agree, tapi di bidangnya kesehatan. Misalnya seperti ini, merokok diperbolehkan. Jadi kita setuju ya, kita setuju. Berarti di paragraf pertama mungkin menceritakan ini. Orang-orang berpikir bahwa rokok itu dapat menyebabkan kanker, kemudian gangguan pernafasan, dan penyakit pernafasan lainnya seperti itu. Kemudian di jurnal ini, menurut ini, dia juga menyebutkan bahwa rokok itu dapat menyebabkan ini, dan ini, dan ini, dan itu, untuk dibuat citasinya misalnya kan nanti. Kemudian berdasarkan sumber ini, dia juga menyebutkan bahwa rokok ternyata menyebabkan A, menyebabkan B, menyebabkan C, kayak gitu. Ini adalah yang menolak kan terkait rokok. Kemudian kita bikin apa ya, comeback-nya adalah kita setuju bahwa rokok itu diperbolehkan. Berarti kita harus mendebat ini semua. But atau however, rokok memang meningkatkan apa ya, saya menyebabkan gangguan pernafasan kayak gitu. Tapi beberapa sumber menyebutkan bahwa ternyata orang-orang yang dapat apa ya, saya berolahraga dengan teratur, mengatur pola makan dan sebagainya, dapat menekan resiko terkait dampak yang disebabkan oleh rokok, misalnya seperti itu. Kita sebutkan apa sumbernya. Sumber dari A, ternyata rokok dapat menyembuhkan suatu. Mungkin ada beberapa referensi bahwa ternyata tembakau atau rokok atau tembakau yang dirokok itu dapat ada dampak positif buat kesehatan. Jadi misalnya dapat menyembuhkan A, B, C kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kemudian ketika kita udah debat di sini bahwa ternyata ada sisi positif di bidang kesehatan, akhirnya kita setuju bahwa rokok diperbolehkan. Tapi mungkin dalam batas tertentu, kayak mungkin kasih keterangan itu. Kemudian di finance kita kasih sesuatu yang orang-orang yang nggak setuju. Orang-orang nggak setuju di bidang yang mempermasalahkan bahwa rokok itu harus diperbolehkan. Nggak setuju karena mungkin rokok ini ya mahal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lain, misalnya untuk membelikan laptop, pendidikan,
atau kursus-kursus dan sebagainya. Cuman kita mungkin kasih however lagi bahwa ternyata rokok itu sudah menjadi apa ya? Misalnya society consumption, konsumsi publik, konsumsi masyarakat, sehingga rokok itu ternyata dapat meningkatkan level ekonomi of society, dapat meningkatkan apa ya misalnya UMKM mungkin seperti itu, atau yang misalnya industri rumah tangga yang dia memproduksi rokok dari tembakau lokal kayak gitu mungkin bisa. Jadi that's why rokok harus tetap diperbolehkan karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat meskipun banyak yang debat. Kemudian di WAS di sini ya limbah atau sampahnya. Orang-orang yang nggak setuju mungkin akan menceritakan bahwa rokok itu dapat menyebabkan atau meningkatkan limbah padat, kemudian dapat dapat apa ya merusak habitat karena limbah tadi ya, kemudian kualitas airnya buruk sehingga kualitas air di sungai, danau, embung dan sebagainya menjadi buruk kayak gitu. Tapi karena kita setuju, berarti kita harus debat lagi bahwa beberapa mungkin ada campaign di luar sana terkait dengan limbah, bahwa limbah rokok dapat digunakan untuk banyak hal. Misalnya untuk apa ya istilahnya? Untuk produk-produk tertentu gitu ya. Saya kurang tahu produknya apa, cuman mungkin ada kelebihan limbah rokok itu buat apa aja sih. Kemudian dengan adanya produk ini ternyata dia dapat meningkatkan ini tadi aja finansial dari masyarakat, dapat meningkatkan kreativitas dan lain sebagainya. Sehingga kita masih setuju bahwa rokok itu harus tetap diperbolehkan beredar kayak gitu. Kemudian social level, orang-orang yang nggak setuju mungkin kita nggak boleh pandang ras dalam uh, bergaul dengan orang gitu ya. Kita nggak boleh menganggap bahwa orang yang nggak merokok itu orang yang cupu atau yang semacamnya kayak gitu. Tapi kita lagi debat lagi bahwa mungkin beberapa golongan atau beberapa geng kayak gitu menganggap bahwa rokok itu dapat mungkin secara culture kebudayaan adalah simbol dari suatu apa ya misalnya um, simbol dari apa ya istilahnya level atau orang-orang yang dianggap punya terpandang lah istilahnya seperti itu. Kurang lebih ada debat pro dan kontranya di situ, pro dan kontra. Kemudian intelligence mungkin orang-orang menganggap bahwa rokok itu dapat menurunkan kecerdasan, menurunkan daya ingat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kita punya jurnal ini dan itu dan menyebutkan bahwa memang rokok dapat menurunkan kadar kecerdasan misalnya seperti itu. Tapi kita debat lagi bahwa however berdasarkan jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D dan seterusnya ternyata rokok dapat meningkatkan sesuatu entah itu apa ya mungkin kecerdasan di bidang apa kan kecerdasan di sini ada banyak ya kecerdasan memori, kecerdasan bahasa, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan spasial dan sebagainya. Mungkin dengan merokok orang-orang awalnya kan gugup nggak apa ya istilahnya nggak bisa presentasi di depan publik. Tapi dengan adanya merokok dia menjadi tenang sehingga apa istilah intelligence kemampuan public speakingnya mungkin bisa lebih baik kayak gitu. Mungkin yang harus disebutkan yang tadi kita sebutkan tadi ya harus didukung oleh beberapa penelitian dari jurnal-jurnal kayak gitu kan. That's why setelah kita dapat seluruh topiknya ini, kita bikin kasar paragrafnya seperti apa, baru kita bikin citation, references di mana dan sebagainya. Baru kita nanti ke conclusionnya seperti apa kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu nanti discussion essay atau academic writing yang kita bahas kayak gitu. Oke, mungkin sampai sini. There are any questions regarding discussion essay? Karena setelah ini kita masuk ke group discussion ya, kita langsung aja ke practice this, practice this. Oke, any questions regarding this? Oke, belum ada ya. Mungkin saya overview terlebih dahulu apa yang nanti perlu dikerjakan di grup. Jadi nanti akan saya buka breakout room sebanyak 20 ya, 20. Nanti kalian masuk ke grup masing-masing sesuai roomnya. Oke. Saya udah share di grup terkait apa yang nanti akan kalian bahas. Jadi
tiap grup nanti ada satu link yang bisa kalian buka. Maybe I will practice one ya. Saya coba, I will try one link. Oke, misalnya apa ya di sini? Ini aja. Oke, misalnya seperti ini. Saya ada link seperti ini ya. Ketika teman-teman buka linknya, kan kalian udah ini ya, udah dapat beritanya. Jadi ini misalnya terkait Indonesia's obsession to maintain social order hinders equal treatment of minority faiths. Atau misalnya di sini, in the world's largest Muslim population, most parents support sexual health education in school. Nah, apa yang perlu kalian kerjakan nanti di group discussion? Oke, yang pertama adalah bisa kalian baca ya di grup WhatsApp, saya udah share filenya. Find an argument in the news. Jadi dari berita tadi kita cari satu kalimat aja, satu kalimat yang itu merupakan debatable claims. Identify the most debatable claim and write it in the first box. Jadi debatable claims di sini apa? Kemudian identify two less debatable or non-debatable claims that support the claim at the top. Write them in the boxes below. Jadi debatable claims di sini, habis itu supportingnya apa dari berita itu? Supporting dari, kalau misalnya dibuat istilahnya di sini kalimat utama, di sini kalimat penjelas, kurang lebih seperti itu. Kemudian prepare to serve this argument with the class in a short spoken presentation using signals to connect claims. Firstly, in addition, etc. After you have presented your argument, you should tell us the source. Jadi kalian tulis source-nya dari mana, sumbernya dari mana, yang nulis siapa. Jadi penulisnya nih ya, penulisnya di sini ada Jacqueline Hendricks, Research Fellow and Lecturer in Carthage University. Sumber linknya adalah ini. Kemudian tell us your own opinion, maksudnya di grup opinion ya, di opini di grup terkait do you agree or disagree with the source? Explain why you agree or disagree. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu yang nanti akan kalian diskusikan di masing-masing kelompok. Jadi yang pertama adalah kalian identify debatable claims-nya apa, kemudian non-debatable supporting claim-nya apa. Misalnya di sini apa ya? Oke, misalnya seperti ini. Dapetin ya. Schools play an important role in ensuring that young people receive comprehensive education about relationship and sexual health. Jadi misalnya kita memilih kalimat ini sebagai yang debatable claim. Jadi yang play an important role adalah school-nya. Mungkin seperti itu ya. Kemudian baru kita kasih apa istilahnya penjelasnya, pendukung dari klaim ini apa. Pilih dua dari box dari bacaan itu. Nah, baru dari situ kita menyatakan agree atau disagree-nya itu dari ini pokok yang bahasan kita bahas itu. Jadi kita nggak harus baca semuanya ini ya, nggak harus setuju dengan semua teks yang ada di sini. Kita cuma nyari satu kalimat aja sebagai the most debatable claims, yang paling debatable itu mana, baru kita bikin supporting argumennya di sini, dua box, baru kita kasih opini kita antara agree atau disagree dengan debatable claim ini. Oke, mungkin untuk debatable claim yang akan didiskusikan di kelompok, ini ya, jadi ini, kemudian social opinion, terkait discussion essay, yang perlu kalian diskusikan adalah mungkin yang pertama, introduction, maybe 3 sentences, mungkin nggak perlu banyak aja, dikit aja gak apa-apa, untuk yang group discussion ini. Baru ke body paragrafnya, mungkin maybe just 2 aja, paragraph 1 and body paragraph 2. Jadi ini mungkin sekitar 5-6 sentences. Jadi mungkin 3 kalimat ada yang pro, 3 kalimat ada yang kontra, baru kalian ini
cenderung yang mana kayak gitu. Juga sama 5 sampai 6 sentences. Lalu ke conclusions maybe 3-4 sentences. Oke. Jadi itu yang akan kalian diskusikan. Outputnya adalah ini, box ini ya. Debatable claims, argumennya dari mana, supportingnya, source-nya dari mana, opini kalian ini, your opinion itu bentuknya seperti ini. Bentuknya discussion essay, ada introduction, body paragraph, 1, 2, sama conclusions. Seperti itu. Oke, maybe any questions before we start our discussion? Masing-masing kelompok udah dibagi ya di grup terkait pembagiannya. Oke, any questions before we start? I will copy paste this in the group WhatsApp later after I open the breakout rooms. Oke, outputnya itu ya nanti kalian bikinnya mungkin bisa di Word aja, mungkin salah satu mungkin ketika diskusi kelompok share screen, kemudian bisa discuss langsung, kemudian nanti langsung dikumpulkan aja, nggak perlu jadi homework. Oke. Maybe I will give you 30 minutes sampai setengah 2 ya, setengah 2-an. Kalau misalnya nanti ada saya consider ada pertambahan waktu, mungkin akan saya announce later. Cuman sampai untuk sekarang 30 minutes untuk discussion. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin akan saya stop share.